got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Puspita dari kelas 2A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi tentang etika bisnis Islam untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis Syariah. Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi aktivitas, dan usaha selanjutnya yang disebut sebagai bisnis. Nah, dengan demikian, etika bisnis Islam ini memiliki posisi pengertian yang hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, etika bisnis Islam ini tidak bertujuan jangka pendek dan semata-mata untuk individual dan mencari keuntungan semata, tetapi untuk jangka panjang, yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid. Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua yaitu keseimbangan atau adil. Nah, prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku zalim kepada rekan bisnis maupun pembeli. Yang ketiga yaitu kehendak atau bebas atau free will. Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Nah, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab atau bisa disebut juga sebagai responsibility. Nah, prinsip ini adalah tanggung jawab yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Kemudian yang kelima yaitu kebenaran. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu membangun kode etik bisnis yang islami. Yang kedua itu menjadi dasar hukum. Yang ketiga itu menyelesaikan perselisihan. Dan kemudian yang keempat untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ada nih kelebihan tentang etika bisnis di dalam Islam. Yang pertama yaitu para pelaku bisnis bisa bekerja secara profesional. Yang kedua, persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis yang dijalankan semakin maju. Nah, yang ketiga, kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan karena di dalamnya diatur agar tidak egois. Yang keempat, perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat. Yang kelima, untuk meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping ada kelebihan dari etika bisnis Islami, ada juga perilaku yang dilarang dalam bisnis Islami. Yang pertama itu yang mendatangkan riba, karena itu akan menjadi haram hukumnya. Yang kedua, melakukan penipuan. Yang ketiga, mengambil hak orang secara batil. Yang keempat, curang. Yang kelima, ikhtikar atau penimbunan. Nah, yang keenam adalah berkhianat. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.